Perkenalkan, nama saya Arif Cahyo Pratama dengan NPM 24201080 rombel B. Jadi di sini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan sebagai Pilar Masa Depan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka, dan yang saya cintai serta saya banggakan rekan-rekan mahasiswa sekaligus hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk merenungkan kembali betapa pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, kita sering mendengar bahwa pendidikan itu merupakan kunci, dan kunci itu untuk membuka pintu-pintu kesempatan untuk memutus rantai kemiskinan, rantai kebodohan, dan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Namun, seberapa sering kita benar-benar meresapi makna mendalam dari kata pendidikan tersebut? Pendidikan bukan sekadar proses penghafal atau mengumpulkan nilai di atas kertas. Pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia. Ia adalah fondasi yang kokoh, tempat kita menancapkan sebuah mimpi serta potensi. Ia adalah pilar utama yang menopang kemajuan suatu bangsa. Dan sebuah bangsa yang maju adalah bangsa yang rakyatnya itu berpendidikan, kritis, dan berkarakter mulia. Untuk saat ini kita hidup di era yang bergerak sangat cepat, era yang ditandai dengan sebuah revolusi teknologi dan arus informasi yang tak terbendung. Tantangan pendidikan di masa kini tidak hanya berkutat pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita menyiapkan generasi muda agar adaptif, kreatif, serta inovatif. Kurikulum mungkin akan terus berubah, metode pembelajaran akan terus berevolusi, tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh, yaitu semangat belajar harus tetap menyala. Kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang diajarkan di kelas. Kita itu harus menjadi pembelajar seumur hidup, apapun yang kita pelajari. Namun, saat ini kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Pendidikan harus beriringan dengan pembentukan karakter dan moralitas. Apa gunanya memiliki ilmu tinggi sekali jika tidak dihiasi dengan budi pekerti luhur, kejujuran, dan rasa tanggung jawab? Disinilah peran guru, orang tua, dan lingkungan. Sekolah adalah laboratorium, rumah adalah madrasah pertama, dan masyarakat adalah universitas sesungguhnya. Mari kita tanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan kepedulian sosial, karena
Masa depan bangsa membutuhkan pemimpin yang cerdas dan berakhlak mulia. Meningkatkan kualitas pendidikan guru adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau guru. Yang pertama, sebagai pelajar atau mahasiswa, mari kita jadikan waktu belajar sebagai investasi paling berharga. Rajin, disiplin, kritis, dan jangan pernah malu untuk bertanya, karena keingintahuan adalah bahan bakar dari kemajuan. Untuk yang kedua, ada sebagai orang tua, berikan dukungan penuh, jadilah teladan dan ciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Untuk yang ketiga, ada sebagai pendidik, teruslah berinovasi, beradaptasi, dan yang terpenting mendidik dengan sepenuh hati, karena profesi dari pendidik ini seperti panggilan sebuah jiwa. Kita harus memastikan bahwa setiap anak di pelosok negeri tanpa terkecuali mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dan berkualitas. Pendidikan adalah hak asasi, bukan sekedar privilege. Hadirin sekalian, mari kita akhiri pidato dengan sebuah janji pada diri sendiri. Janji untuk tidak pernah berhenti belajar, janji untuk selalu menghormati ilmu dan guru, serta janji untuk menggunakan pengetahuan kita demi kemaslahatan bersama. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak terlihat dalam semalam, tetapi dampaknya akan menentukan nasib generasi yang akan datang. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jalur utama untuk membangun Indonesia yang lebih cerdas, adil, dan sejahtera. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.